Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengkhianat di Sekitarmu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 13 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27. Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa di sekitar Yesus pun ada pengkhianat, apalagi kami sebagai manusia selalu ada pengkhianat. Kami akan belajar menyikapi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mimpi kita adalah kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita, mengasihi kita, menerima kita, mendukung kita, memberikan respon-respon positif untuk kehidupan. Betapa indahnya hidup jika demikian, seakan-akan tiap hari kita mengalami surga sekalipun kita tinggal di dalam dunia. Namun ternyata kehidupan tidaklah demikian. Itu pun terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yesus diperhadapkan kepada pengkhianat. Seseorang yang dipercaya dipilih dari sekian banyak dijadikan salah satu rasul dari ke-12 rasul, yaitu Yudas Iskariot, Yudas anak Iskariot, yang kemudian mengkhianati Yesus. Kepercayaan yang luar biasa sesungguhnya adalah tatkala orang itu diberikan kepercayaan, yaitu memegang keuangan. Maka boleh dikatakan orang tersebut adalah orang yang sangat dipercaya dari sekian banyak. Karena mencari orang yang dipercaya itu sangat mudah sekali, yaitu dengan memberikan sebuah kewenangan, tanggung jawab di dalam mengelola keuangan. Saya tidak tahu apakah Tuhan Yesus memiliki murid lain untuk melakukan audit, rasanya tidak ada. Jadi dipercaya penuh, jujur atau tidak jujur sangat bergantung daripada Yudas yang disebut anak Simon Iskariot. Kehidupan yang seperti demikian seharusnya Yudas adalah orang yang sangat merasakan indahnya dipercaya. Dia akan jaga kepercayaan itu sedemikian rupa. Ternyata sifat orang tatkala diperhadapkan kepada berkat, diperhadapkan kepada kepercayaan, diperhadapkan kepada kesempatan-kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan pengkhianatan, maka di sanalah ujian itu terjadi. Dan Yudas gagal. Yudas jatuh ke dalam ujian pencobaan yang disebut dengan mamon, yang disebut dengan uang. Dia menjual, yaitu Tuhannya sendiri, juru selamatnya sendiri, pribadi yang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Mari kita telusuri dari ayat ke ayat di dalam bagian Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan ke-38. Setelah Yesus berkata demikian, ia terharu, lalu ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang di antara kamu akan menyerahkan aku." Apa yang dimaksud dengan terharu pada ayat yang ke-21? Itu tertera pada ayat yang ke-20. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku." Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Orang-orang diminta untuk bisa memperlakukan, yaitu orang-orang yang diutus, murid-muridnya, ke-12 muridnya, termasuk Yudas, untuk memperlakukan para rasul ini sebagaimana orang banyak memperlakukan hormat sikap kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan bahwa barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Sehingga Yesus berkata, "Aku sangat terharu." Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu ada yang menyerahkan aku." Dan hanya di dalam 2 ayat kita melihat murid-murid diingatkan, engkau dipercaya, engkau diperlakukan, bahkan meminta orang lain memperlakukan para rasul seperti memperlakukan diri Tuhan Yesus sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ada orang yang menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat ke-22. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, beberapa penafsir mengatakan adalah Yohanes, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Ayat 26, jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku memberikan roti
Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena murid-murid pun tidak menyangka kalau Yudas itu adalah pengkhianat. Menjual Yesus disebut dengan tanah hakal dharma, tanah yang penuh dengan darah dengan 30 keping perak. Sedemikian murahnya. Ayat 29 berkata, karena Yudas memegang kas, dan ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana itu kemudian aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus saja di sekitarnya ada pengkhianat, maka hidup kita pun tidak lepas daripada ada orang-orang yang berkhianat. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang berkhianat? Potensi berkhianat tidak hanya orang lain. Kita pun punya potensi berkhianat. Karena dosa, karena kerakusan. Karena menjual Yesus, menjual iman, menjual kepercayaan. Dia menjual Yesus untuk sebuah uang yang semakin banyak di dalam dirinya. Orang bisa menjual Yesus karena kuasa. Orang bisa menjual iman karena pasangan hidup. Orang bisa menjual Kristus karena posisi. Orang bisa menjual Kristus karena harta benda. Orang bisa menjual Yesus karena ketakutan diancam. Itu yang terjadi kepada Simon Petrus. Menyangkal Yesus 3 kali. Betapa sulitnya untuk mendapatkan orang-orang yang setia dalam kehidupan ini. Karena berkhianat itu kebalikannya adalah setia. Tentu kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang setia, mencintai kita, menerima kita apa adanya. Tentu itu adalah doa yang kita panjatkan. Sahabat seperjalanan panjatkan, saya pribadi memanjatkan, Tuhan jauhkan aku dari para pengkhianat. Tetapi kalau Yesus tidak kebal daripada orang-orang yang bisa berkhianat, bahkan itu murid yang dipercayainya. Dan Yesus berkata, perlakukanlah utusanku, rasulku, seperti engkau memperlakukan aku. Kalau Yesus tidak kebal, itu menunjukkan bahwa kita pun tidak kebal. Selama kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini, kalau kita merasa kepahitan, sakit hati, berlama-lama, padahal peristiwa pengkhianatan itu sudah terjadi 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita masih sakit. Tetapi Yesus tidak menyimpan. Karena Yesus datang untuk mengampuni. Karena Yesus datang untuk mengasihi. Mari kita belajar mengampuni seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus. Apakah itu menjadi bukan seenaknya orang yang bersangkutan? Ingat, tidak ada perbuatan yang tidak akan melewati yang namanya penghakiman Allah. Perbuatan dosa tatkala diakui bisa diampuni, perbuatan dosa tatkala tidak diakui, itu akan menghadapi penghakiman Allah. Betapa menakutkannya tatkala seseorang berhadapan dengan penghakiman Allah. Dengan demikian, mari kita belajar untuk menyikapi para pengkhianat dalam sekitar kehidupan kita dengan sikap yang benar. Kalau Tuhan bisa memulihkan kita luka yang kita alami, engkau akan sembuh dengan pengampunan kasih yang dari Allah dan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.